salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini, hari Ahad, hari Sabtu ya. Oh, kecepatan ya. Mau puasa ya. Hari Sabtu tanggal 9 Maret ya, 2024. Kita dalam keadaan sehat walafiat, diringankan kaki kita melangkah ke masjid yang megah ini, masjid yang sangat nyaman, masjid yang kita cintai, Masjid Telaga Kahuripan. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para asatiz, para alim ulama yang saya muliakan, hadirin jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah. Pada kali ini, kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tema tentang iffah, al-iffah. Beberapa tahun ini gitu ya, di era media sosial, dahsyatnya media sosial di internet gitu, apapun bisa tersebar dengan cepat gitu ya, baik perilaku yang dilakukan seseorang maupun lembaga gitu ya. Nah, maka kita mengenal yang disebut dengan jejak digital. Kita menyaksikan banyak orang hari ini ya, kemarin ngomong A gitu ya, nah hari ini ngomong B gitu ya, atau malah pagi A, siang B, sore C gitu ya. Jadi kerekam. Nah, begitu juga peristiwa-peristiwa yang dilakukan gitu ya, yang mestinya seseorang itu menjadi simbol kebenaran gitu ya, atau akhlak, melakukan hal-hal yang sebaliknya. Tidak luput banyak hal, tidak luput juga misalnya lembaga pendidikan Islam gitu ya, pesantren gitu, terjadi sesuatu yang tidak iffah. Nah, apa itu iffah gitu ya. Nah, termasuk pribadi-pribadi ya, banyak orang mengumbar dirinya dengan kamera gitu ya. Misalnya wanita tanpa malu-malu gitu ya, memperlihatkan auratnya gitu ya. Misalnya di TikTok, di mana-mana gitu ya. Nah, iffah, kehilangan iffah gitu ya. Nah, apa itu iffah ya? Nah, jadi salah satu prinsip utama dalam Islam adalah hifzun nafas, menjaga kesucian dan kehormatan diri. Menjaga kesucian dan kehormatan diri. Kesucian dan kehormatan diri adalah landasan moral yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Dalam Islam, menjaga kesucian dan kehormatan diri bukan hanya tentang menjaga diri dari perbuatan dosa atau maksiat, tetapi juga tentang menjaga martabat diri, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan menghormati orang lain.
Iffah merupakan salah satu ajaran Islam yang mendasar, yang menekankan pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan diri dalam segala aspek kehidupan. Kalau umat Islam itu secara keseluruhan, sebagai sebuah masyarakat misalnya, sebagai sebuah bangsa bisa menjaga iffah, maka itu menjadi dakwah yang sangat baik. Misalnya ketertiban umum gitu ya, kedisiplinan, etos kerja, kejujuran, integritas dan lain-lain. Itu sumbernya iffah, menjaga kesucian diri. Tapi kalau perilaku korupsi misalnya ya, perilaku maksiat, perilaku tidak menghormati orang lain itu muncul, nah itu juga menjadi dakwah yang tidak baik. Itu kalau konteksnya sebagai bangsa gitu ya, sebagai masyarakat yang hidup di era global gitu ya, yang saat ini tersambung dengan mudah di seluruh dunia. Jadi iffah itu penting banget, selain menjaga diri kita individu masing-masing, juga menjaga nama baik agama gitu ya. Menjaga nama baik agama, iffah itu kalau konteksnya bermasyarakat dan berbangsa. Iffah merupakan bagian integral dari akhlak dan moralitas Islam, membantu hubungan yang sehat dengan Allah dan manusia. Jadi kalau kita menghindarkan diri dari hal-hal yang mengotori jiwa kita, kita menghindarkan diri dari hal-hal yang dosa maksiat, itu membangun hubungan yang baik dengan Allah, juga dengan sesama manusia ya. Jadi kalau kita orangnya itu santun gitu ya, tidak menyakiti orang, nah dan lain-lain, nah itu hubungan sesama manusia itu menjadi baik. Iffah menjaga martabat dan reputasi individu serta komunitas muslim. Nah, misalnya kita bayangkan kalau setiap masyarakat itu jujur, begitu misalnya HP ketinggalan di wilayah publik gitu ya, dompet ketinggalan, laptop ketinggalan, barang berharga ketinggalan, balik lagi itu masih utuh gitu ya, tidak kurang sedikit pun. Nah, karena masyarakatnya iffah gitu ya, nah, masyarakatnya menjaga diri, jujur ya, tidak akan mengambil hak orang lain. Iffah membantu mewujudkan masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Nah, pengertian iffah ya, tadi ngomong iffah terus. Apa itu iffah? Iffah itu dari kata-kata affa ya'iffu iffah. Nah, kalau orangnya afifun, afif. Nah, kalau punya anak namanya afif, nah, itu orang yang iffah. Secara bahasa affa ya'iffu iffah itu artinya adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Dalam kamus Al-Munawwir, iffah itu secara bahasa berarti kesucian tubuh gitu ya. Secara terminologis, secara istilah, maksudnya istilah terminologis itu pengertian yang digunakan gitu ya, pengertian yang dipakai. Iffah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak dan menjatuhkan diri. Nah,
Jadi kita sebaiknya setiap kita itu menjaga kehormatan diri kita dari segala hal yang bisa merendahkan diri kita, merusak diri kita, dan menjatuhkan diri kita. Ada beberapa contoh iffah dalam Al-Quran ya, dalam ayat-ayat Al-Quran. Misalnya begini, Quran surah An-Nur ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Dan seterusnya, ayatnya panjang. Wal yasta'fif, dan hendaklah menjadi iffah gitu ya, menjaga iffah, menjaga kesucian diri. Alladzina, orang-orang, la yajiduna nikahan, yang belum bisa nikah, belum mampu nikah, hatta, sehingga yughniyahumullahu min fadlih, sehingga dicukupkan oleh Allah dari karunia-Nya. Nah, misalnya ada anak muda, umur sudah cukup menikah, tapi belum punya karunia gitu ya. Nah, belum punya kemampuan untuk menikah, kemampuan secara harta misalnya, belum mampu, maka hendaklah dia menjaga kesucian dirinya. Nah, di sini kata-katanya wal yasta'fif, iffah, hendaklah dia menjaga kesucian dirinya. Nah, gimana menjaganya? Nah, di hadis dikatakan hendaklah berpuasa gitu ya. Nah, salah satunya menahan itu dengan berpuasa. Kemudian di tempat lain iffah dalam Al-Quran, misalnya kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, dalam surah Yusuf, Nabi Yusuf itu dikenal nabi yang ganteng, tampan. Saking gantengnya itu, ibu-ibu sosialita itu kalau ngelihatnya, dikasih pisau sama mangga itu ya, buah-buahan, sampai kepotong-potong tangannya ngelihat Yusuf lewat, saking gantengnya. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran itu menunjukkan iffahnya ya, menunjukkan keteguhan iman dan kesucian dalam menghadapi godaan, meskipun dihadapkan pada godaan yang besar. Beliau tetap teguh dalam menjaga kesucian dan tidak melanggar ajaran agama. Nah, itu bayangkan Bapak Ibu, di sebuah rumah, kamar ya, sebuah kamar berdua-duaan dengan wanita cantik, wanita kaya, tidak ada orang lain, tidak ada suaminya ya, suaminya dinas gitu ya, di luar tugas. Hanya berduaan dengan itu. Nah, itu bisa mengatakan inni akhafullah, bisa menolak gitu ya. Nah, saya takut Allah. Kira-kira kita gitu nggak? Nah, caranya gimana? Nabi Yusuf lari
di dalam ayat itu disebutkan beliau lari menuju pintu, terus ditarik bajunya sampai robek, gitu ya. Jadi ada upaya lari, nah, gitu. Jangan mendekat. Atau ifah, bisa jaga gitu. Kalau sekarang mungkin konteksnya kalau disogok, nah, lari, ya, menghindar. Diajak korupsi, ya, gimana caranya? Lari, gitu ya. Nah, menghindar. Ifah, nah itu ifah. Ini apa namanya? Memang konteksnya ifah itu banyak berhubungan dengan masalah hubungan suami istri, ya. Nah, bagaimana masing-masing suami menjaga kesucian dirinya, begitu juga istri menjaga kesucian dirinya. Bahkan tahapannya itu mulai menundukkan pandangan. Itu ifah. Ifah itu mulai menundukkan pandangan. Jangan jelalatan mata. Nah, kalau itu enggak ifah. Ya sudah. Nah, itu enggak ifah. Ifah tuh udah mulai nunduk tuh. Lihat perempuan, astagfirullah, atau masya Allah, ya masya Allah. Masya Allah, gitu. Nah, ifah, menunduk, ingat istri di rumah. Nah, istri juga gitu, ingat suami. Nah, sekarang kan rusak, banyak sekali perceraian akibat perselingkuhan. Reuni ya. Ifahnya hilang. Hati-hati. Nah, kehilangan ifah, menjaga kesucian diri itu kalau ifah dalam keluarga itu ditegakkan, nah itu keluarga jadi kuat, tenang, muncul ketenangan, gitu ya, muncul ketenangan. Itu dampaknya kemana-mana, ifah itu jadi bagus, gitu ya. Anak, keluarga juga anak jadi bagus, gitu ya. Nah, semuanya bagus. Nah, kemudian di dalam Al-Quran juga diceritakan tentang kisah Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa. Ibu Nabi Isa itu juga dituduh tidak suci, ya, karena dia tidak punya suami, hamil, gitu ya. Nah, tapi Al-Quran menegaskan bahwa beliau, Maryam binti Maryam, itu adalah wanita yang iffah, wanita yang suci, yang menjaga kesuciannya. Nah, digosipkan, gosipnya macam-macam tuduhannya itu. Nah, tapi beliau teguh, gitu ya, kuat, menghadapi itu semua, sampai nanti itu ya bayinya berbicara, ya. Nah, bayinya Nabi Musa berbicara bahwa dia dilahirkan memang tidak dengan ayah, gitu ya. Nah, langsung dititipin Allah di sana, gitu ya. Nah, Nabi Muhammad pun mengalami juga, ya. Nabi Muhammad itu istri beliau, Siti Aisyah, itu juga kena gosip, kena tuduhan yang menuduh beliau tidak ifah. Nah, ini direkam juga dalam Al-Quran, surah An-Nur ayat 11, panjang itu.
sampai dibuktikan sampai dibuktikan Aisyah itu bebas dari tuduhan itu ya, baro'ah, bebas dari tuduhan, dituduhnya itu berselingkuh gitu ya. Nah, bapak-bapak mungkin sudah baca ya ceritanya. Nah, yang Siti Aisyah itu ketinggalan dalam sebuah perjalanan perang itu. Nah, berhenti, pasukan berhenti istirahat. Nah, Aisyah itu keluar dari rumah tandunya itu. Nah, karena ada keperluan. Begitu pasukan jalan lagi, yang mengangkat tandu ini nggak nengok-nengok lagi, langsung dibawa saja. Ternyata Aisyahnya belum balik ke tandunya itu, beliau ketinggalan. Nanti ada seorang pemuda yang prajurit yang bagian sapu bersih gitu ya, belakang. Nah, namanya Safwan bin Mu'attal. Safwan bin Mu'attal itulah yang menemukan, kaget dia menemukan ibunda mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha tertinggal di situ. Aisyah tertinggal. Nah, maka dia kaget. Nah, Aisyah diajak naik onta. Nah, pemuda itu yang membawa ontanya jalan kaki. Begitu tiba ke pasukan. Nah, muncullah gosip yang tidak-tidak, tuduhan yang tidak-tidak kepada Aisyah. Nah, di dalam riwayat itu memang ada orang di dalam kelompok Nabi itu, orang munafik, Abdullah bin Salul ya. Ada orang munafik yang punya kepentingan politik, ingin menggerogoti legitimasi kepemimpinan Nabi, punya kepentingan politik, bermain politik. Nah, yang menyebarkan isu hoax itu ya, bahwa istri Nabi berselingkuh itu. Nah, itu lumayan bikin pening Nabi. Ceritanya itu berminggu-minggu juga Nabi nggak keluar rumah gitu. Apa iya ini kan, sampai bingung Nabi. Nah, nunggu ayat Al-Quran turun. Nah Nabi juga gitu ya, gundah juga. Nah, akhirnya ayat turun. Ini surah An-Nur ayat 11 ini. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan isu hoax itu ya, ifki, kebohongan itu, usbatum minkum, ada di kelompok kamu. Maka ahli tafsir juga mengatakan seringkali musuh itu ada di sekitar. Jadi musuh dalam selimut itu ada. Usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu. Bal huwa khairul lakum, tetapi berita itu baik bagi kamu. Jadi nanti banyak hikmah dari peristiwa itu. Ini menurut ahli tafsir, bal huwa khairul lakum itu ditujukan ke Abu Bakar As-Siddiq, ayahnya Aisyah. Jadi ayahnya Aisyah itu juga terpukul ya, marah ke anaknya, apa kamu benar selingkuh gitu ya. Nah, tapi setelah peristiwa itu semua terbongkar. Siapa sebenarnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu
ya. Abdullah bin Ubay bin Salul itu yang menghembuskan isu kabar bohong ini. Nah, itu contoh wanita-wanita yang menjaga iffah yang diterangkan oleh Al-Quran. Ada lagi, nah ini kalau tadi konteksnya tentang kesucian, menjaga kesucian dalam hal hubungan lawan jenis gitu ya. Di surah Al-Baqarah ayat 273 ini iffahnya beda lagi. Saya bacakan ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Iffah minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Artinya, apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena berjihad di jalan Allah, sehingga dia, orang yang terhalang usahanya itu karena ada perintah jihad, tidak dapat berusaha. Nah, tidak dapat berusaha. Orang yang tidak tahu, al-jahil, orang yang tidak tahu tentang dia, menyangka bahwa mereka itu adalah orang-orang yang kaya, agnia. Nah, mereka adalah orang yang kaya karena mereka menjaga diri tidak meminta-minta. Jadi iffah yang berikutnya ini menjaga kehormatan diri, kesucian diri itu dari tidak meminta-minta walaupun dalam keadaan kekurangan. Nah, jadi aghniya minat ta'affuf, at-ta'affuf iffah. Jadi kita berusaha gitu ya, kalau ingin menjalankan ajaran iffah ini, menjalankan ajaran iffah ini, di sini dikatakan contohnya yaitu para sahabat yang ikut berjihad. Tentu jihad waktu itu kan perang ya, tentu saat itu nggak bisa berbisnis gitu. Tapi orang lain menyangkanya dia orang punya gitu, orang ada. Nah, padahal kata Allah mereka itu tidak punya apa-apa, ta'affuf, tapi tidak meminta-minta. Nah, orang seperti ini, Nabi Muhammad disuruh, engkau Muhammad mengenal mereka, ta'rifuhum bisimahum. Ta'rifuhum itu anta, ta'rifu anta Muhammad, engkau Muhammad mengenal mereka, ta'rifuhum bisimahim, dengan ciri-cirinya. Mereka tidak meminta kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Nah, jadi ini tugas tugas masjid juga nih, musola, cari orang-orang yang gitu, yang iffah. Dia sebenarnya kurang, tapi dia nggak mau minta. Nah, ini gimana teknisnya? Nah, bahkan kadang yang minta-minta itu sebenarnya dia tidak kurang gitu ya. Atau yang di lampu merah yang minta-minta itu ya, di rumah di kampungnya katanya kaya gitu. Pengemis yang minta. Nah, orang yang iffah walaupun dia kurang, dia tidak akan minta-minta. Nah, yang ini mestinya sasaran
infak zakat kita itu. Cari orang iffah. Dia tidak akan ngomong, gitu ya. Dia akan tahan, dia akan sabar dengan kekurangannya. Dia jaga kehormatan dirinya, iffah. Dia jaga kehormatan dirinya. Nah, ini Nabi Muhammad ditegur Allah. Jadi diberitahu, cari orang yang begini. Engkau tahu Muhammad, orang yang begini nih, yang fuqara, gitu ya, yang dikasih infak. Yang dikasih infak. Itu iffah. Nah, sekarang bagaimana iffah itu dalam sunnah, dalam hadis-hadis Nabi? Udah aman nih. Udah bunyi aman. Nah, dalam Al-Quran tadi sudah ya, beberapa, banyak lagi yang lain. Ini contoh dalam sunnah, dalam hadis. Suatu saat Rasulullah itu duduk dengan para sahabat, lalu beliau bercerita. Kata Rasulullah, ada tiga orang bersahabat. Mereka ini terkurung di dalam gua. Nah, pintu gua itu tertutup batu besar. Nah, sering kan dengar ceritanya ya. Mereka bingung, tidak bisa keluar. Di dalam gua bertiga. Nah, tiba-tiba batu besar itu menggelinding, menutup pintu gua. Nggak bisa keluar, batunya besar sekali. Nah, akhirnya mereka bersepakat satu persatu menceritakan apa perbuatan baik yang pernah dia lakukan, yang dengan perbuatan baik itu minta kepada Allah, berwasilah gitu ya, berwasilah dari amal kebaikan yang pernah dia lakukan itu, minta kepada Allah supaya batu itu bergeser, supaya mereka bisa keluar. Ini Nabi yang cerita. Nabi. Ini riwayat Bukhari Muslim hadisnya. Nah, maka salah seorang pemuda itu, gitu ya, tiga orang tadi itu bercerita. Dia berwasilah. Ya Allah, dia bilang, ya Allah, saya memiliki seorang sepupu cantik, wanita cantik, sepupunya dia, dan saya sangat mencintainya. Sebagai layaknya seorang laki-laki mencintai seorang wanita, aku pun merayunya agar ia mau menyerahkan diri kepadaku, tetapi ia menolak kecuali bila aku mampu memberikan kepadanya uang 100 dinar. Nah, jadi wanita itu menolak kecuali laki-laki, pemuda itu bisa memberinya uang 100 dinar. Maka aku pun bekerja untuk mendapatkan uang sebesar itu. Setelah aku mendapatkan uang itu, langsung uang itu kuberikan kepada wanita itu. Ketika aku telah berada di antara dua kakinya, wanita itu berkata, wahai hamba Allah, takutlah kamu kepada Allah. Jangan engkau singkap penutup itu kecuali dengan jalan yang benar. Pemuda itu langsung terperanjat, ya, langsung bangkit, dan meninggalkan wanita itu dan uang 100 dinar itu. Lalu bilang, ya Allah. Jadi dia sadar, gitu ya, kata-kata wanita itu. Dia sadar, bangkit. Lalu dia bilang, ya Allah, jika engkau mengetahui
bahwa apa yang aku lakukan itu karenamu, maka bukakanlah pintu gua tersebut untuk kami. Dan kata Rasulullah, bergeserlah batu itu. Jadi bapak-bapak sekalian, karena dia punya integritas menjaga kesucian, dia pernah menjaga kesuciannya. Ketika wanita itu sudah dia memenuhi persyaratannya gitu ya, dan dia insaf sadar tidak jadi melakukan kemaksiatan itu, dia menjaga kesuciannya, maka wasilahnya kepada Allah, doanya kepada Allah supaya batu yang menutup gua itu terbuka dan itu bergeser, dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi kalau hari ini kita pernah gitu ya menolak sesuatu yang haram, kita pernah mau disogok kita tidak mau gitu ya, diajak yang tidak benar kita tidak mau, maka insya Allah itu menjadi barokah buat kita, menjadi wasilah hidup kita yang barokah. Insya Allah kehidupan kita tenang ya, barokah. Nah, dari hadis ini jangan takut menjaga ifah ya, jangan takut jadi miskin, jangan takut sengsara gitu ya. Kalau mengikuti Al-Quran dan hadis, justru setelah itu kita dimuliakan. Kalau kita menjaga ifah, kita akan dimuliakan. Ifah merupakan akhlak paling tinggi dan dicintai Allah. Oleh sebab itu sifat ini perlu dilatih sejak anak-anak, sejak kecil ya, anak-anak kita, sehingga memiliki kemampuan dan daya tahan terhadap keinginan-keinginan yang tidak semua harus dituruti. Dari sifat ifah ini akan lahir sifat-sifat mulia yang lain seperti sabar, qanaah, merasa cukup ya, jujur, santun, akhlak terpuji. Tetapi ketika sifat ifah itu hilang, nah ini kebalikannya. Kalau ifah itu sudah hilang dalam diri seseorang, maka akan membawa pengaruh negatif dalam dirinya. Akal sehatnya akan tertutup oleh nafsu syahwatnya. Salafus soleh berkata, ulama-ulama soleh berkata, orang-orang soleh dahulu berkata, ini perkataan bagus sekali. Orang-orang soleh berkata, demi Allah, lezatnya iffah itu jauh lebih besar dari lezatnya dosa. Ini kata beliau, orang-orang yang salafus soleh, demi Allah, lezatnya iffah itu lebih besar dari lezatnya dosa. Dosa itu hanya sebatas perut ya, sama di bawah perut, itu sebentar aja. Tapi lezatnya iffah, kehormatan diri, menjaga kehormatan diri, kesucian diri, itu sepanjang masa ya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, sungguh rugi orang yang mengotori kesucian dirinya. Mungkin itu ya. Sebenarnya masih panjang nih, nanti aja panjang. Panjangan. Oh, mungkin ini nih ada doanya ya, bagus ya, supaya jaga ifah ya. Bisa diamalkan nih. Ini strategi memperkuat ifah dalam diri kita. Pertama, selalu meningkatkan ketakwaan. Takwa itu artinya hati-hati. Kata sahabat kepada Umar, itu takwa itu ya
Kita jalan ibaratnya banyak duri, kita hati-hati. Nah, hati-hati. Nah, di mana-mana banyak maksiat atau apa, kita hati-hati. Nah, takwa itu menghindarkan hal-hal yang begitu. Jadi menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Yang kedua, membudayakan malu. Nah, al-haya'u minal iman. Malu itu setengah iman. Nah, kalau orang tidak malu, hilang malunya, hilang ifahnya. Nah, jadi hilang malunya, hilang ifahnya, kehormatan dirinya hilang. Ya, kalau di politik kelihatan sekali itu ya, rekam jejaknya, masya Allah, ini orang nih dulu begini, kok sekarang begini, gitu ya, masya Allah itu. Kemudian menundukkan pandangan, nah, menundukkan pandangan, kemudian menjauhi tempat, situasi atau kondisi yang dapat merusak kehormatan kita. Nah, ini hati-hati ya. Kita jauhi tempat, situasi, keadaan, kondisi yang bisa merusak kehormatan kita. Kemudian memperbanyak ibadah dan berdoa, mengingat pahala besar bagi yang mensucikan diri. Apa doanya? Nah, kita sering dengar doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afa. Wal afa fawal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, takwa, iffah, afat iffah, dan kekayaan, fawal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afa fawal ghina. Kalau rame-rame, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa fawal ghina. Nah, ya Allah, aku mohon kepadamu, beri aku petunjuk, beri aku ketakwaan, beri aku iffah, kemampuan menjaga kehormatan diri, kesucian diri, fawal ghina, dan kekayaan diri. Saya kira itu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.